Mana baiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum, sidang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita ambil sepintas pelajaran dari surah Al-Baqarah ayat 187 tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada saat ini telah dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa ar-rafathu ila nisaikum, untuk bersetubuh dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya. Pakaian itu saling menutupi, ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian telah mengkhianati diri kalian. Fataba alaikum, maka Allah pun menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang pergaulilah istrimu dan carilah apa yang telah Allah tentukan kepadamu. Hadirin sidang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah. Di awal Islam, di awal syariat puasa, ya, itu tidak seperti sekarang. Jadi dulu itu kalau orang sudah masuk waktu buka, itu orang cuma bisa makan, minum, dan bersetubuh dengan istrinya sampai Isya saja. Sampai Isya saja. Kalau dia tertidur sebelum Isya, tidak ada bagiannya. Sehingga ada sahabat yang, atau bukan ada, banyak sahabat yang merasa berat dengan ini. Hampir semuanya merasa berat. Ya, sampai ada seorang sahabat disebutkan di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika dia pulang sholat maghrib, setelah sholat maghrib dia pulang ke rumahnya. Dia tanya istrinya, ada makanan? Dia bilang istrinya, tidak ada. Istrinya, tunggu dulu, saya pergi cari makanan dulu. Tapi ini sahabat ini, itu satu hari itu kerja, capek betul dia, capek kan, kerja. Ya, dan dia belum buka, masuk maghrib, sholat bersama orang di masjid, pulang ke rumahnya mau buka. Ya. Tapi tidak ada makanan di rumahnya. Akhirnya Nabi bilang istrinya, tunggu mikir dulu, saya pergi cari makanan. Okay? Ya karena dia capek, akhirnya tertidur. Nanti sholat Isya orang baru bangun, tidak ada bagiannya, tidak bisa dimakan. Ya?
Karena kalau sudah tidur tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bersetubuh dengan istrinya. Akhirnya besoknya jadi puasa terus. Ya, sahurnya di situ juga. Puasa terus, besoknya pingsan orang ini. Nah, tapi yang paling berat dirasakan itu adalah tidak bersetubuh dengan istrinya. Itu yang paling banyak sahabat, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ini yang disebut kuntum takhtanun, mengkhianati dirinya sendiri. Karena orang yang melakukan dosa itu artinya mengkhianati dirinya sendiri. Ini diharamkan, kemudian dia lakukan karena tidak tahan nih. Aduh, 1 bulan ini tidak ada kesempatan ini. Akhirnya apa? Setelah sholat isya, sudah kelepasan Umar bin Khattab kelepasan, dia gauli istrinya. Akhirnya setelah itu dia merasa berdosa sekali. Maka datanglah beliau radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Allah menurunkan surah ini. Ya, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam puasa Allah menghalalkan untuk kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian, menggauli istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah tahu keadaan kalian telah mengkhianati diri kalian, maka Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana, sekarang bashiruhunna, bergaulah dengan istrimu dan carilah apa yang telah Allah tentukan untukmu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Kita masuk ke potongan ayat yang kedua. Tadi kan cuma boleh makan dari maghrib sampai isya. Allah berikan keringanan, diperpanjang. Jadi sebenarnya Pak, kita ini enak. Kita tinggal dapat yang begininya. Coba kalau kita dapat yang dulu Pak, saya yakin tidak bisa bertahan kita ya. Kita ini kan kebanyakan kalau maghrib takjil istilahnya ya. Kemudian pulang istirahat, nanti biasanya ada yang sudah sholat tarawih baru makan, kan biasanya begitu. Ya. Nah, maka Allah perpanjang waktunya itu. Maka makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari pagi hari atau fajar. Maka hikmah yang bisa diambil dari sini yang pertama adalah kewajiban niat sejak malam hari. Ya, kewajiban niat berpuasa sejak malam hari. Ya. Bagaimana ciri-cirinya orang berniat? Ya, sekali lagi niat itu tempatnya di kolbu, bukan di lidah ya, bukan di lidah. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan kita nawaitu sauma yaumi ghadin fardan lillahi ta'ala. Tidak pernah ada ajarannya Nabi begitu. Jadi tidak usah mikir kasih susah-susah dirita. Bagaimana niat itu? Niat itu artinya al-qasdu, keinginan. Kalau kita punya satu tujuan, itu niat. Kata para ulama, ciri-cirinya orang berniat puasa besok adalah sholat tarawih. Pasti kalau orang sholat tarawih pasti niat puasa besok, iya kan? Atau dia persiapan sahur. Buat apa dia persiapan sahur kalau tidak niat puasa? Ya kan? Dan saya kira kita semua persiapan sahur. Apalagi kalau sudah sahur, maka itu niat yang sangat jelas. Jadi sudah berlapis-lapis nih sebenarnya niatnya. Kalau dia sudah makan sahur, itu niat jelas bahwa dia mau puasa. Kemauannya, keinginannya untuk puasa, itulah niat. Dan ini harus ada sebelum terbitnya fajar. Itulah niat. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yajma'is siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat berpuasa sejak malam hari, malam itu Pak, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu semuanya malam. Ya, jadi bukan sekarang saja. Ya, mulai dari terbenamnya matahari tadi itu sudah masuk malam sampai besok terbit fajar. Ya, kalau sudah fajar berarti sudah bukan malam. Nah, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di waktu ini, maka tidak sah puasanya besoknya. Ini kalau puasa wajib. Ini kalau puasa wajib. Ya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La siyama liman lam yubayyitis siyama minal lail." Tidak sah puasanya orang yang tidak meniatkan puasa sejak malam. Adapun kalau puasa sunnah, maka boleh ya setelah fajar, selama dia belum melakukan pembatal puasa sejak terbitnya fajar. Ya, jadi sejak terbitnya fajar dia belum pernah makan, belum pernah minum, belum melakukan pembatal puasa. Tapi dia tidak niat puasa, kan? Tidak niat puasa dia, tapi belum melakukan pembatal puasa. Bahkan kata para ulama, meskipun setelah siang hari, siang-siang pulang di rumahnya cari makanan, tidak ada makanan, kemudian dia katakan saya mau puasa, sah puasanya. Sah puasa sunnahnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pernah Rasulullah pulang bertanya, hal indakum ta'am, wahai Aisyah, apa ada makanan? Kata Aisyah, tidak ada makanan ini Nabi. Dan Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia. Ternyata di rumahnya sering tidak ada makanan. Kalau begitu kekayaan bukanlah tanda kemuliaan. Maka jangan kita memuliakan seseorang karena hartanya, tapi seseorang mulia karena keimanannya. Kalau dia beriman, muslim, ditambah berilmu, ditambah berakhlak mulia, maka itu sangat-sangat mulia. Baik. Nah, ini dalam puasa sunnah apapun, apakah itu puasa sunnah mutlak atau puasa sunnah muqayyad. Apa itu mutlak muqayyad? Jadi ada namanya sunnah mutlak, ada namanya sunnah muqayyad. Muqayyad itu yang sudah ditentukan jenisnya oleh syariat. Seperti puasa Syawal, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Iyamul Bid, ini namanya muqayyad, sudah ditentukan jenisnya, waktunya. Ada puasa-puasa mutlak juga. Kalau misalnya hari ini muka puasa deh, puasa apa? Puasa saja untuk Allah, itu namanya mutlak. Maka niat puasa ini baik itu puasa mutlak maupun puasa muqayyad, selama itu tadi, selama sejak terbitnya fajar dia belum pernah melakukan pembatal puasa. Tapi kalau sudah makan jambu jam 10 baru jam 12 buka puasa deh, sudah tidak bisa nih. Baik. Yang kedua, dari sini kata Allah, wa kulu washrabu, ini perintah makan dan minumlah sampai terbitnya fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Maka di sini hukum yang kedua yang kita keluarkan adalah adanya sahur. Dan hukumnya sahur itu sunnah. Sunnah, tidak wajib, tapi sangat penting. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada berkah. Berkah apa? Yang pertama, berkah untuk badan, karena dengan sahur kita bisa menguatkan badan kita, sehingga bisa kuat untuk berpuasa satu hari, kuat untuk bekerja dan sebagainya. Dan yang kedua adalah berkah mengamalkan sunnah. Berkah mengamalkan sunnah, karena disuruh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahur ini sunnahnya diakhirkan. Nanti kita bahas. Sahur ini sunnahnya diakhirkan menjelang waktu imsak. Menjelang waktu imsak. Dan hikmah yang lain dari sini, dari potongan ayat ini adalah tidak bolehnya muwasalah, puasa wisol, tidak boleh. Ada namanya puasa wisol, tidak sahur. Tidak sahur. Nah, sambung, tidak buka, tidak sahur. Nah, sambungi puasanya. 2 hari, 3 hari, ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Tapi dilakukan sama Nabi. Ini kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah memberikan keringanan bagi orang yang mau, maka boleh dia sambung puasanya dari sahur sampai
sahur kembali. Boleh. Ya, boleh. Sampai situ saja, tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh dilewati lagi sahur. Ya. Jadi pas sahabat itu pernah melakukan itu karena dilihat Rasulullah juga melakukan itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tuwasilu, jangan kalian berpuasa wisal, itu namanya puasa wisal. Adapun Nabi SAW kata beliau, fa innallaha at'amani wa saqani, Allah yang memberikan saya makan dan minum, kalian tidak tahu. Ya. Nah, kemudian disebutkan thumma atimmus shiyama ilal lail, dan afwan, belum sampai di sini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajar. Ya, jadi makan minum sampai apa? Sampai jelasnya fajar. Kata Rasul, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Fajar itu ada dua. Ya. Fajar yang pertama itu disebut fajar kadzib. Fajar apa? Kadzib. Kadzib artinya bohong. Ya. Kenapa disebut kadzib? Mungkin karena seperti bohong-bohongi ki. Ya. Jadi fajar kadzib. Yang mana itu? Kalau kita perhatikan subuh-subuh, kita lihat-lihat, sebelum masuk fajar itu ada cahaya yang memanjang. Cahaya yang memanjang seperti ini, tapi sebentar sekali hilang. Nah, itu fajar namanya. Disitulah azan pertama. Disitulah azan pertama. Jadi azan subuh di sunnah Nabi itu 2 kali. Zaman Nabi azan pertama itu azannya Bilal, azan kedua azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi azan pertama. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum adzan Bilal," kalau kalian mendengarkan azannya Bilal, fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian. Kalau kalian mendengarkan azannya Bilal, maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum, azan kedua. Kapan itu fajar kedua? Kalau kita lihat sudah mulai muncul cahaya, membentang cahaya itu di ufuk sana, membentang. Itu tidak akan putus lagi. Itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Di situ orang berpuasa. Nah, perhatikan Pak, ini hukum Allah. Ya, ini hukum Allah. Di dalam ayat ini dikatakan wa kulu washrabu hatta. Yang perlu kita ketahui, dalam nas-nas syariat kalau ada kata hatta atau ila artinya sampai, maka hukum setelahnya berbeda dengan hukum sebelumnya. Perhatikan. Makan dan minumlah kalian hatta, sampai jelas bagi kalian fajar. Bisa dipahami Pak? Berarti ini ada 2 hukum yang berbeda. Hukum sebelum fajar adalah boleh makan dan minum. Hukum setelah fajar tidak boleh makan dan minum. Bisa dipahami Pak? Ini hukumnya siapa? Hukumnya Allah. Maka tidak boleh kita melarang orang untuk makan di waktu yang ketika itu Allah suruh untuk makan. Faham maksud saya? Di jadwal kita Pak, ada namanya waktu imsak, ya kan? 10 menit sebelum azan. Oke? Azan ini sebenarnya itulah fajar shadiq. Disitulah orang, inilah batas kata hatta itu. Nanti tidak boleh makan setelah azan, setelah terbitnya fajar shadiq. Berarti sebelumnya boleh atau tidak? Boleh. Kalau kita katakan tidak boleh, berarti kita mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Boleh atau tidak? Maka ini pelanggaran besar. Ya. Itu waktu-waktu imsak itulah pelanggaran besar. Ya. Imsak ini artinya apa? Imsak ini rukun puasa. Imsak itu rukun puasa. Rukun puasa 2. Niat dengan imsak. Imsak itu apa? Menahan
segala hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi imsak itu sebenarnya waktunya kapan? Ketika terbit fajar shadiq, disitulah imsak. Kalau ada orang yang membuat imsak sebelum fajar shadiq, berarti dia telah membuat syariat yang tidak sama dengan syariatnya Allah. Bisa dipahami, Pak? Ya, bisa ya? Maka orang makan di saat Allah masih membolehkan untuk makan. Harusnya dia lebih hati-hati membuat syariat baru. Ya, Bapak-bapak sekalian, kalau begitu kita sudah tahu berhenti makan, berhenti minum itu pada saat apa? Fajar shadiq. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini perintah Rasul. Kalau kalian mendengarkan azannya Bilal, maka makan dan minumlah kalian sampai, coba lihat di hadis itu ada kata hatta juga, sampai kalian mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, Pak, ini buta orangnya. Bagaimana dia tahu bahwasanya fajar? Ya. Dalam hadis disebutkan, kana Ibnu Ummi Maktum la yu'adzinu hatta qalu asbahta asbahta. Ibnu Ummi Maktum itu tidak akan azan sampai orang-orang mengatakan sudah pagi, sudah pagi. Nah, berarti ini penuh dengan keyakinan. Bisa paham, Pak ya? Baik, nanti kita lihat bagaimana menentukan waktu. Nah, itu batas awal puasa adalah fajar shadiq. Bagaimana kita menentukan fajar shadiq? Bagaimana kita menentukan fajar shadiq atau masuknya waktu maghrib? Ada 4 cara. Dan keempat ini berurutan. Harus didahulukan yang paling awal. Tidak boleh ditabrak-tabrakan. Jam berapa masuk Isya? Lewat 22. Oke, masih banyak ya. Baik, yang pertama, menentukan fajar shadiq dengan keyakinan. Bagaimana itu keyakinan? Dengan dilihat dengan mata kepala sendiri. Ini yang pertama. Melihat langsung fajar, oh sudah terbit. Yang kedua, diberitahu oleh orang yang thiqah, terpercaya. Ya, masuk waktu. Dia lihat, orang ini lihat, kita tidak lihat, dia lihat. Paham? Orang ini tidak lihat, orang ini lihat, kita tidak lihat, di telepon. Masuk waktu. Ya. Kita tahu ini orangnya terpercaya. Maka kita tahan ya puasa. Dalilnya mana? Dalilnya itu tadi. Ibnu Ummi Maktum, dia tidak azan kecuali apa? Dikasih tahu, sudah pagi, sudah pagi. Berarti dia mendapatkan kabar dari orang yang terpercaya. Sebab ya? Oke. Antum ingat ini, nanti kita tes ya. Yang ketiga, dengan penentuan hisab. Jadi hisab itu yang sekarang kita pakai, hisab itu menentukan matahari. Ya, kata para ulama, hisab itu kalau menentukan matahari, menghitung matahari itu mu'tabar. Ya, kuat. Tapi dia tidak, ketika yang dihitung adalah bulan, maka terkadang tidak tidak kuat. Ya, kalau menghitung matahari kuat. Tapi ketika menghitung bulan kadang keliru. Itu hisab. Nah, yang dihitung ini kenapa? Fajar shadiq, berarti matahari. Begitu pula ketika tenggelam menggunakan hisab. Ini cara yang ketiga. Ingat ya, berurutan. Tidak boleh yang ketiga dulu baru yang pertama. Tidak boleh yang kedua dulu baru, harus berurutan. Yakin dulu, lihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian kalau tidak bisa dengan kabar dari orang thiqah. Kalau tidak bisa baru hisab. Kalau tidak bisa, tidak tahu hisab, maka diberitahukan oleh orang yang melihat hisab. Siapa itu? Muadzin. Muadzin kebanyakan azan gara-gara melihat apa? Hisab. Paham sampai sini? Ini cara yang keempat. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tunggu buka di masjid,
Tunggu buka di masjid. Azan, ada orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enaknya memang. Langsung. Apakah boleh langsung buka? Kebiasaannya Anda langsung buka. Iya kan? Padahal dilihat dulu yang pertama tadi. Nanti kita percaya azan kalau tidak bisa dilihat dengan keyakinan sendiri, tidak diberitahukan oleh orang yang thiqah, atau tidak melihat hisab langsung. Bisa jadi muazzinnya salah. Ya kan? Bisa jadi salah lihat. Sering terjadi itu, Pak. Orang salah azan. Saya pernah bulan Ramadan, masih muda saya, azan di kampung. Azan asar jam 2:30. Saya lihat jam itu sudah waktu asar masuk jam 3:30. Saya kira 3:30. Saya pergi azan. Saya yakin sekali. Setelah azan saya lihat jam, kok salah? Baru 2:30. Mati meja. Saya mau lari, saya keluar dari masjid mau lari. Wih, banyak nih orang datang. Kan bulan Ramadan orang semangat-semangat. Wih, banyak nih orang. Terpaksa saya masuk sembunyi di mimbar. Lama-lama saya tunggu di mimbar, saya mengintip, woi ngantuk-ngantuk orang menunggu. Tidak enaknya, sepaksa saya keluar. Tahabik Pak, salah lihat kata adik. Warna lejah, wah iya nih, belum pi. Kami ini bikin gara-gara saja. Ini muadzin bisa salah. Makanya Rasulullah mendoakan para muadzin, bukan muadzin. Rasulullah mendoakan para muadzin karena mereka kadang salah. Oke? Melihat, misalnya ini kita bicara tentang buka. Penglihatannya orang di bawah dengan di atas itu beda. Misalnya kita di Jakarta. Ya, kita di Jakarta. Kita tinggal di lantai paling atas, lantai 20 misalnya. Ya kan? Sama enggak penglihatan kita dengan orang yang di bawah? Tidak sama. Terus apa yang diikuti? Ya penglihatan kita. Penglihatan kita sudah terbit di bawah, kita belum. Makanya kalau mau cepat buka turun. Ya, penglihatan kita sama dengan di pesawat. Terkadang jadwalnya sudah masuk. Ya, tapi ternyata belum masuk. Kapan itu tenggelam matahari? Ketika seluruh tubuhnya matahari tenggelam. Oke, lengkungannya sudah tenggelam semua. Tapi kan masih biasa ada cahayanya. Cahayanya itu bukan matahari, itu cahaya matahari. Yang menjadi poin di sini apanya? Fisiknya matahari itu. Kalau sudah tenggelam semua, tersisa ini warna merah, maka sudah waktunya berbuka. Tapi kalau kita misalnya di Enrekang seperti ini banyak gunung-gunung, itu kita tidak bisa melihat dengan keyakinan, tidak bisa. Kalau kita tidak dapat juga dari orang yang thiqah, maka lihat saja hisab. Ya, biasanya kan pada ngumpul itu sallallahu ala Muhammad. Kalau sudah duk ini nih. Ya, memang gembira. Karena Rasulullah SAW mengatakan walis-shaimi farhatan. Orang puasa itu dua kegembiraannya. Yang pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika dia melihat Allah. Ya. Nah. Baik. Jadi sudah dipahami Pak ya? Tidak boleh dilangkah-langkai. Yang pertama dulu, baru yang kedua, yang ketiga hisab, lihat di jadwal. Ya. Kemudian mendengarkan orang yang azan. Ya. Ini firman Allah, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Ya. Maka hikmah yang lain berarti makan dan minum setelah fajar terbit itu membatalkan puasa. Ini pembatal puasa yang pertama.
Ya, maka hikmah dari potongan ayat ini yang pertama, ketika makan dan minum itu membatalkan puasa. Ya. Ada 3 kaidahnya. Yang pertama, makanan dan minuman ini masuk ke dalam tubuh. Jauf itu mulai dari sini ya, mulai dari kerongkongan itu sudah jauf sampai ke perut, lambung. Ya. Melalui yang pertama, masuknya makanan ke dalam tubuh sampai di perut. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui jalur yang biasanya. Apa jalur biasanya makanan minuman masuk? Mulut dengan hidung. Ini kata para ulama ya, mulut dengan hidung. Ya. Ini. Yang ketiga, yang masuk itu memiliki fisik. Ya. Yang masuk itu memiliki fisik. Kalau angin ada fisiknya atau tidak? Maka menelan angin tidak membatalkan puasa. Ya, oh ya. Dan ini dari luar. Sekarang air ludah, air liur, ada fisiknya atau tidak? Ada. Dia sama kayak air. Membatalkan puasa atau tidak ketika ditelan? Tidak, karena asalnya dari dalam. Ya, dari tenggorokan. Tapi nanti ada perincian lagi nih, Kalau muntah, nanti kita. Tapi ini kayaknya sudah mau nih. Atau nanti kita perpanjang setelah azan ya. Ya. Ini saya sudah press ini. Padahal ini singkat sekali saya catat, saya press kok masih buru-buru gitu. Ya, jadi makanan dan minuman yang masuk ke dalam melalui apa? Jalur yang biasanya. Yang ketiga, yang masuk itu memiliki fisik. Yang kedua, yang seperti dengan makanan. Yang seperti makanan. Apa itu yang seperti makanan? Yang bisa mengganti makanan. Yang bisa mengganti makanan. Contohnya apa? Yang bisa mengganti makanan dan minuman. Kalau orang minum kan segar ya. Ini juga bikin segar. Ya. Atau menambah suplemen energi, bisa menimbulkan energi. Oke? Nah, yang seperti ini kalau masuk ke dalam tubuh melalui jalur yang bukan biasanya. Jadi tadi pengganti makanan masuk ke dalam tubuh. Bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan ke dalam perut itu namanya jauf. Tapi di dalam tubuh itu namanya mujawwaf. Ya, kalau bahasa Arabnya. Dalam tubuh ya, termasuk daging dan sebagainya. Ya, di dalam kulit itu sudah masuk dalam tubuh. Jadi kategorinya dia bisa mengganti makan dan minum. Dia masuk ke dalam tubuh dan melalui jalur yang bukan biasanya. Melalui jalur yang bukan biasanya. Apa itu? Telinga, mata, luka kalau kulit itu bukan tidak masuk ya, tapi kalau dia luka, kulit itu luka dan bisa mengantarkan zat itu masuk ke dalam tubuh, maka itu juga membatalkan puasa. Atau ihtiqan itu barang-barang yang masuk ke dalam tubuh melalui dubur, pantat, masuk ke dalam. Ya, kalau dia masuk lewat situ bisa juga membatalkan kalau punya syarat yang tadi. Bisa menggantikan makan dan minum. Kalau tidak, maka tidak. Kalau tidak terpenuhi itu syaratnya, ya, maka tidak. Ya. Kemudian suntik, ya, suntik juga. Ya. Infus, ya, semuanya yang masuk seperti itu. Sekarang kalau suntik insulin, biasanya kalau orang gula suntik dulu baru makan. Nah, ini dia mau buka, maka dia suntik dulu insulin. Membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak memberikan suplemen energi. Tidak bisa sebagai pengganti makanan. Tapi kalau suntik obat kuat, membatalkan puasa. Karena dia memberi daya energi. Bisa dipahami Pak ya? Iya. Kalau obat
ini jelas itu membatalkan puasa. Ya, apalagi masuk lewat mulut. Kalau misalnya orang susah berak, ada biasa itu dikasih masuk di pantat, itu membatalkan atau tidak? Hah? Saya tidak pernah rasa ya. Cuma pernah. Tidak ya. Kalau tidak berarti tidak, karena dia untuk mengencerkan kotoran saja ya, memberikan jalan keluar. Kalau tidak maka tidak. Saya tidak bilang tidak ya, tapi kalau tidak maka tidak, karena saya tidak pernah rasakan. Oke, kita percepat ya. Kalau obat, ada tuh obat demam, kompres, maka ini tidak membatalkan karena dia tidak melewati kulit. Dia di luar kulit, ya kan? Di luar kulit, tidak masuk. Ya, tidak masuk. Nah, persoalan-persoalan lain silahkan di apa namanya? Silahkan ditimbang dengan itu. Ya. Jadi yang masuk melalui mata, ya, masuk melalui mata atau masuk melalui telinga. Biasa kan obat telinga sampai di sini kan rasanya, ya, itu membatalkan puasa. Ya, kalau fungsinya bisa menggantikan makanan. Ingat ya, harus ada syarat itunya. Harus ada syarat itunya. Kalau tidak maka tidak. Kemudian pembatal berikutnya adalah, kita singkat saja, syahwat. Ya, syahwat. Dalilnya adalah hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan anak cucu Adam itu untuk dia kecuali puasa, itu untuk saya. Ya. Yatruku ta'amahu wa syahwatahu li. Kata Allah, dia meninggalkan makanannya dan syahwatnya untuk saya, untuk Allah. Maka ini membatalkan puasa sama, karena disebutkan dengan makanan. Yang mana itu? Yang pertama, kalau dia jima, bersetubuh, suami istri atau bukan suami istri. Suami istri saja batal, apalagi bukan suami istri, lebih batal lagi. Ya, afani Allah wa iyyakum minaz zina. Ya, jima. Nah, ini jima pada saat puasa itu dosa ya. Jangan dikira pembatal saja, itu dosa. Ya, dosa besar. Ya, dan kalau dia batal gara-gara jima, maka harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Siapa ingat? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, ini bukan pilihan tapi urutan. It'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Yang namanya 2 bulan berturut-turut itu 60 hari. Hari 59 ke 59 dia batal, ulang lagi dari awal. Berat atau tidak? Berat. Kalau sudah tidak bisa, maka apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Tapi jangan kita bilang, itu mau saya deh kaya aja kak, gampang je 60 je lagi. Santri saja satu pesantren ku kasih. Enggak, ini dosa besar. Paham ya? Afwan. Membebaskan budak, ya. Sekarang susah kita dapat budak. Yang ketiga apa? Memberikan makan. Kalau tidak bisa, maka telah dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bergaul dengan istri-istri kalian. Ya. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Karena ini dihalalkan pada malam hari, berarti tidak dihalalkan pada siang hari. Kemudian yang kedua, sengaja mengeluarkan air mani. Ya. Apakah dengan onani? Onani ini haram ya. Ya. Apakah dengan onani atau bermesraan? Kita selesaikan dulu poin ini. Bermesraan dengan istrinya. Ya. Makanya siang-siang itu Pak, jangan banyak-banyak di rumah, banyak-banyak di masjid lah, ngaji gitu kan. Ya, apalagi kalau mamanya biasanya itu sudah bikin-bikin makanan, mandi nih, kasih bersih-bersih diri. Keluar dari
WC biasa itu menggairahkan sekali ya, itu kan repot kan. Kita mau lari nah. Iya, susah. Jadi ini apa namanya? Bermesraan dengan istri itu tidak haram. Bermesraan dengan istri itu tidak haram, paham ya? Karena Rasulullah melakukannya. Tetapi ketika keluar air maninya gara-gara seperti itu, maka puasanya jadi batal, tetapi tidak bayar kafarat. Atau terlalu banyak melihat, nah ini lihat buka-buka Facebook, lihat TikTok sekarang masya Allah luar biasa ya. Kemudian karena menikmati sekali penglihatannya keluar air maninya, maka ini membatalkan puasa. Baik, kita azan dulu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya kawan ya, kita persingkat saja. Tadi apa? Jima ya, hubungan suami istri. Yang kedua, sengaja mengeluarkan air mani atau sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan keluarnya air mani. Ya. Tapi perbuatannya tidak membatalkan, keluarnya itu baru membatalkan. Ya, melihat-lihat dan sebagainya. Ya biar istrinya lihat-lihat, ya biar istrinya lihat-lihat sampai nikmat sekali keluar, maka ini. Kemudian yang ketiga, keluarnya madhi. Ya, ini mazhabnya Imam Ahmad ya. Keluarnya madhi. Apa itu madhi? Jadi seseorang itu punya 3 cairan putih kental laki-laki. Ya, kalau perempuan ditambah nanti keputihan ya. Ada 3 cairan putih kental yang keluar dari kemaluan. Yang pertama namanya air mani. Yang kedua namanya madhi. Yang ketiga namanya wadi. Wadi ini cairan putih kental yang keluar bersamaan dengan air kencing kalau orang dingin biasanya.
ya, keluar itu najis. Itu najis. Ya. Mani dengan madhi, apa perbedaannya? Jadi mani dengan madhi itu cairan putih kental yang keluar dari kemaluan karena syahwat. Sama-sama karena syahwat. Ya. Tetapi bedanya adalah air mani keluar dengan disertai rasa enak. Kalau madhi tidak ada rasa enaknya. Kemudian air mani itu setelah air mani keluar itu ada rasa lemas. Rasa lemas. Kalau madhi tidak. Ya. Kemudian dalam Al-Qur'an dikatakan yakhruju mimma'in dafik. Ini sifatnya air mani itu memancar, muncrat. Ya. Kalau madhi tidak. Nah, itu bedanya ya. Bedanya air mani dengan madhi. Tapi kalau dia keluar madhi ini keluar karena syahwat, itu juga membatalkan puasa. Ini madhabnya sebagian ulama Hanabilah. Ya, kebetulan saya bermadhab Hanabilah ya. Makanya saya sampaikan. Ya. Bisa ditahu bedanya Pak ya? Iya. Jadi ini juga membatalkan puasa kalau dia keluar karena syahwat. Ya, biasanya kalau sering nonton atau lihat-lihat perempuan cantik dan sebagainya bersyahwat, maka ini keluar. Ya, sore-sore pergi mana? Pergi apa namanya orang itu? Ngabuburit di lapangan. Ya. Jadi kalau keluar tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Seperti mimpi. Ya, mimpi ini tidak membatalkan puasa karena bukan kehendak kita. Tadi ini kalau sebabnya kita kerjakan. Kalau mimpi kan tidak. Ya. Nah. Makasih Pak ya. Baik. Kemudian pembatal berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Jadi apapun yang dilakukan untuk mengeluarkan muntah, seperti korek-korek mulutnya, atau dia tahu kalau saya lihat ini saya muntah. Dia pergi nonton film jorok-jorok, film WC ke apa, orang bongkar septic tank, dia pergi nonton, muntah. Padahal dia tahu kalau dia lihat yang begitu dia muntah. Maka ini juga membatalkan puasa, termasuk sengaja muntah. Atau apa itu biasa enak-enak itu kalau siang-siang ya, korek-korek kuku kaki itu, yang donat di kaki yang hitam-hitam, baru pergi na cium. Nah tahu mi busuk, pergi lagi na cium. Muntah. Ini sama. Ini sama. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaklah dia mengganti puasanya. Kalau dia dan barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya maka ya tidak perlu membatalkan, tidak perlu mengganti puasanya. Misalnya ke Enrekang, Enrekang luar biasa Pak ya. Muntah, itu berarti dia tidak sengaja. Ya. Ini cocok sekali sama kampung kita ini. Baik. Yang berikutnya, berbekam. Berbekam ini polemik ya. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun dalam mazhab kami, maka ini membatalkan puasa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang, tapi nanti kita perinci. Orang yang membekam dengan yang dibekam sama-sama batal puasanya. Sama-sama batal puasanya. Hadis ini biasanya dibantah dengan apa? Hadis yang lain. Ya, yang disebutkan menasakh, menghapus hukumnya. Jadi hukumnya ini hadis berarti batal puasanya kan? Kalau dia berbekam atau dibekam. Maka ada hadis yang lain. Ihtajama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekam pada saat beliau sedang puasa. Maka yang benar hadis ini adalah hadis mungkar. Yang betul apa? Ihtajama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Rasulullah itu pernah berbekam pada saat beliau berihram. Itu yang betul. Ya, adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika beliau sedang puasa maka derajatnya mungkar. Ya. Hadis palsu.
Maka kalau begitu, hukumnya hadis yang pertama itu tetap tidak terhapus. Tapi di sini ada dua pendapat yang harus kita perhatikan. Karena orang berbekam dulu dengan orang berbekam sekarang itu berbeda. Orang dulu kalau berbekam itu pakai tanduk dan diisap. Paham ya? Diisap. Sehingga yang dibekam bisa loyo karena keluar banyak darah. Ya. Jadi ada kemungkinan darahnya sedikit atau darahnya banyak. Yang kedua, yang membekam, kenapa dia bisa berbuka? Kenapa bisa batal puasanya? Karena sering sekali darah itu masuk ke dalam mulutnya. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwasannya upahnya pembekam itu khabith. Kenapa jadi khabith, jelek? Karena dia begitu mengisap darah. Sementara darah ini bisa darah penyakit. Ya. Bukan berarti mengambil upah dari bekam itu haram, tidak. Ya, khabith karena apa? Karena begitu tadi diisap. Kalau sekarang kan tidak diisap. Maka kita lihat di sini ada, karena ini menjadi polemik tiap tahun dan banyak ikhwan yang belum kokoh dalam masalah ini, maka kita jelaskan sedikit ya. Terjadi dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang memutlakkan semua, jadi tidak dirinci kayak tadi, paham ya? Tadi saya rinci, tidak merinci. Jadi semua yang berbekam dan dibekam batal puasanya. Pendapat pertama, apapun caranya berbekam, apakah darahnya keluar banyak atau keluar sedikit, pokoknya kalau dia, dapat kita tambah ya, kalau dia berbekam maka dia batal puasanya, kalau dia membekam batal puasanya. Ini pendapat pertama, tidak mau tahu. Pendapat kedua, pendapatnya Syekh Utsaimin dengan Syekh bin Baz diantaranya, ya, maka dirinci. Yang pertama, kalau darahnya banyak maka batal puasanya. Kalau darahnya sedikit tidak batal puasanya. Ada biasa orang dibekam, Pak, cuma tetesan-tetesan saja keluar, itu tidak batal puasanya. Tapi kalau banyak, maka batal puasanya karena bisa membuat dia lemas. Ini dari sisi yang dibekam. Adapun dari sisi pembekam, maka kalau dia berbekam seperti itu tadi, diisap, maka batal puasanya. Tapi kalau dia membekam tidak dengan cara dihisap tapi dengan alat, maka tidak batal puasanya. Jadi kalau dia membekam bisa saja yang dibekam batal, dia tidak batal. Ini perinciannya, ya. Nanti kita tambah-tambahilah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian. Tentu saja ini sekilas saja fikih tentang puasa, ada masih banyak sekali di sana. Maka saya harap kita rajin-rajin ikut ya pengajian ya. Kalau tidak bisa begini, banyak sekarang di YouTube ya, cari fikih tentang puasa. Karena ikhwan, sekali lagi saya sampaikan, bisa jadi ibadah yang tidak berkualitas itu tidak diterima oleh Allah. Ya, seperti yang kita bacakan ketika khutbah Jumat tadi, korban ada dua orang anak Adam, satu sama-sama berkurban, satu diterima, satu tidak diterima. Karena satu betul-betul menjaga kualitas ibadahnya, satu tidak. Salat misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin." Celaka orang-orang salat tapi celaka. Kenapa? Karena tidak terjaga kualitas salatnya. Yang penting sudah muka salat, yang penting saya kerja aja. Tidak diterima. Maka akhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, kita jaga kualitas puasa kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka karena tidak bermanfaat puasanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.